Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas metode lain untuk menentukan determinan dari suatu matriks, yakni dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Langsung saja, untuk memulai bahasan terkait metode ekspansi kofaktor ini, kita berangkat dari menentukan determinan dari matriks A yang berukuran 4x4 dengan menggunakan jumlah hasil kali elementer bertanda. Ini kita peroleh tadi ya. Nah, selanjutnya sepertinya kita bisa mereorganisir hasil-hasil kali elementer bertanda ini dengan mendistributifkan atau memfaktorkan suku-suku yang mengandung entry atau faktor yang sama. Maksud saya seperti ini. Misalkan kita keluarkan A11-nya, ini kan masing-masing mengandung A11 ya. Ada cukup banyak entry yang mengandung A11. Maka nanti akan kita peroleh A11 kali A22 kali A33 kali A44 tambah A23 kali A34 kali A42 tambah A24 kali A32 kali A43, kemudian kurang, saya tulis di sini ya, kurang A22 A34 A43 kurang A23 kali A32 A44 kurang lagi A24 A33 A42. Nah, ini menarik. A11 terfaktorkan keluar. Berarti ini semua sudah terhitung di perhitungan kita. Kemudian ternyata ada lagi ya A12 bisa kita faktorkan juga. Ada 6 juga di sini. Yang menariknya ternyata ada 6 ya, ada 6 hasil kali elementer yang dimulai dari A11. Nah, coba kita perhatikan ini, entry-entry ini, A22, A33, A44, berarti ini ya. A22, A33, A44 dikalikan. Kemudian A23, A34, A42 ini. A24, A32, A43, A24, A43, A32 ini dikalikan. Kemudian dikurang A22, A34, A43 ya, dikurang A22, A34, A43. Berarti ini sepertinya ini loh ya. Demikian halnya ini A24, A33, A42. Maka sepertinya pada saat kita mengambil A11, dia akan dikalikan dengan ini. Determinan dari submatriks yang tidak terletak sebaris dan sekolom dengan A11. Jadi sepertinya ini adalah determinan dari matriks yang bukan terletak pada A11. Baris 1 dan kolom 1. Jadi ini determinan sisanya. Tapi apakah betul itu adalah determinan? Maka kita determinan dari matriks yang ini. Maka kita cek lagi untuk anggaplah A12 sekarang. Kita cek A12-nya. Kita keluarkan A12 ya. Tambah A12 jika dikeluarkan dia A21 kali A34 kali A43. Kita perhatikan A21 A34 di sini dan A43. Wah, berarti dia ketiga entry ini memang tidak terletak di kolom kedua dan baris pertama. Ya. Menarik ya. Kemudian selanjutnya ada lagi A23, A31, A44. Tambah A23, A31, A44.
A23, A31, dan A44. Itu semuanya tidak terletak sebaris dan tidak sekolom juga, dan tidak terletak pada baris pertama dan kolom kedua juga. Dan lanjut, ada lagi A24 tambah ya, A24, A33, A41. Selanjutnya dikurang yang ini ya, kurang A21, A33, A44, kurang lagi A23, A34, A41, kurang lagi A24, A31, dan A43. Sorry, saya geser ya, dan A43. Ini kita lihat, ini ternyata sepertinya kok mirip dengan determinan dari matriks A21, A31, A41 yang ini dan ini yang tidak terletak pada baris pertama dan kolom kedua. Saya tuliskan di luar ya, A21, A31, A41, kemudian ada A23, A33, A43, A24, A34, dan A44 ya. Kalau kita tentukan determinannya ini, kita lihat A21, A33, A44, A21, A33, A44 di sini ya. Wah, dia malah negatif. Padahal seharusnya positif. A23, A34, A41, A23, A34, A41 dia juga negatif. Dan seterusnya jika kita telusuri, sebenarnya dia persis sama, tapi dia malah yang seharusnya negatif jadi positif, seharusnya positif jadi negatif di determinan. Berarti sebenarnya bukan determinan yang dipakai. Tapi ya langsung saja saya perkenalkan. Ini yang disebut dengan kofaktor dari 1, 2. Jadi ini adalah kofaktor 1, 2. Semuanya. Ini disebut sebagai kofaktor dari 1, 1. Bagaimana sih kofaktor 1, 2, kofaktor 1, 1 itu? Kofaktor 1, 2 saya tuliskan begini saja ya. Itu sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 2. Ini dari sini. Atau kita tuliskan secara umumnya mungkin begini ya. IJ itu adalah minus 1 pangkat I tambah J kali minor 1, 2 atau kali minor IJ. Apa itu minor? Nah, yang tadi lah minor itu adalah determinan dari matriks yang tidak terletak dari entry-entry, dari matriks yang terbentuk dari entry-entry yang tidak terletak pada baris pertama dan kolom kedua. Jadi minor IJ itu merupakan determinan dari matriks yang isinya merupakan entry-entry matriks tadi, tapi tidak terletak di baris I kolom ke J. Seperti itu. Sehingga ini tadi A11 kita kalikan dengan C11, A12 kita kalikan C12. Tentu ini nanti A13 juga seperti itu dengan A14. Sehingga determinan dari A ini, determinan dari A dapat kita tuliskan secara keseluruhannya ya, sama dengan A11 kali kofaktor 11 tambah A12 kali kofaktor 12 tambah A13 kali kofaktor 13 tambah A14 kali kofaktor 14. Ini adalah determinan dari matriks A. Sorry kalau ini acakan di sini tulisannya. Nah, jadi itu bisa digunakan untuk menentukan determinan dari suatu matriks. Nah, tinjauan lainnya sekarang kita pandang lagi. Bagaimana kalau yang kita faktorkan bukan dari ini A11, A12, A13, A14. Misalkan kita keluarkan sekarang yang inilah A14 sekarang ini mungkin A14, A24, A34, A44 yang kita keluarkan. Maka dari A14 itu yang mengandung A14 adalah ketiga ini dan ini. Ada 6 juga. Berarti kemungkinan besar juga dia akan melibatkan ini kofaktor 14.
dari sini nanti. Kita lihat ya, A21, A32, A43 berarti ini. Kemudian A22, A33, A41 ini. Ya, jadi betul, dia akan melibatkan ini nantinya. Sama halnya dengan A24, kalau kita telisik satu lagi, A24 yang terlibat A24 nanti mana ya? A24 yang mengandung A24 berarti ini mengandung A24. Ini ada A24 ya. Jadi suku ini 3, 4, 5, 6, ada 6 juga. Itu terlibat juga yang akan dipakai. Ada 6. Dan ternyata itu tidak lain adalah kofaktor dari 24 yang tidak terletak sebaris dan tidak sekolom. Maka pada intinya sebenarnya kita bisa memilih baris atau kolom manapun sebagai acuan. Misalkan kita mau memilih baris ketiga, maka kita dapat menuliskan determinan dari matriks A itu sebagai A31 kali kofaktor 31 tambah A32 kali kofaktor 32 tambah A33 kali kofaktor 33 tambah A34 kali kofaktor 34. Nah, metode ini nanti akan memungkinkan kita untuk memilih baris atau kolom yang lebih dapat meringankan beban kita untuk menentukan determinan dari matriks tersebut. Kita berikan contoh. Nah, kita tentukan determinan dari matriks berikut dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Tentu saja saya akan memilih berangkat dengan kolom ini. Kolom 2, karena saya memiliki hanya satu entry yang tak nol di sana. Sehingga determinan dari A ini dapat saya tuliskan sebagai 0 dikali kofaktor 12, kemudian 5 kali kofaktor 22 tambah 0 kali kofaktor 32. Seperti itu. Ini dua lainnya hasilnya 0, berarti tinggal 5 kali kofaktor 22 ya. 5 kali kofaktor 22 adalah minus 1 pangkat 2 tambah 2 dikali minornya. Minornya adalah determinan dari matriks lain yang tidak terletak, entry lain yang tidak terletak sebaris dan sekolom dengan 5 tadi. Berarti min 3, 7, min 1, 5. Sehingga kita peroleh ini min 1 pangkat 4 hasilnya 1. Berarti 5 kali. Ini determinannya mudah saja. Min 3 kali 5 dengan sarus ya. Kurang min 1 kali 7. Sehingga kita peroleh 5 kali min 15 ditambah 7. Atau sama dengan minus 40. Jadi determinan dari matriks A kita adalah minus 40. Saya kira sekian untuk video yang kedua.